Tapi Pak Kadis, sedikit ini tadi Pak Kadis bilang bahwa sampai saat ini belum ada teknologi mutakhir yang bisa mengelola sampah gitu ya. Kemarin saya dapat informasi bahwa ada investor asing yang akan ingin masuk ke sini mengelola sampah. Kira-kira apakah sudah ada semacam koordinasi dengan pihak Delha atau Pemko? Seperti apa kira-kira mereka itu, Pak? Ya, kalau jadi belum ada tuh, teknologinya sudah ada, tapi yang bekerja sama dengan kita belum ada. Saya hampir 7 tahun menjadi kepala dinas, itu sudah mungkin hampir seratusan ya, 60 lebih lah perusahaan yang sudah presentasi kepada kita. Tetapi belum satu pun kita bisa kerjasama. Kenapa? Karena pengelolaan sampah ini mahal. Kita mengharapkan sampah ini dikelola oleh pihak ketiga tanpa ada uang dari pemerintah Kota Batam yang keluar melalui APBD. Zero cost gitu. Zero cost. Artinya atau yang biasa kita sebut dengan nol tipping fee. Nah, sampai hari ini belum ada perusahaan, belum ada pihak ketiga yang siap untuk melaksanakan kegiatan itu dengan nol tipping fee. Mereka tetap membutuhkan subsidi ataupun tipping fee yang dari pemerintah Kota Batam. Nah, ini kita belum dapat. Tapi sudah ada titik terang ya. Beberapa waktu yang lalu dipimpin oleh Pak Sekda, kita sudah rapat karena dengan berbagai pengalaman itu ada kajian juga dari Lembaga Manajemen Aset Negara. Nah, mudah-mudahan tahun depan Januari ini kita akan lelangkan itu. Kita umumkan secara terbuka. Nah, kira-kira nanti apa ada atau tidak yang akan ikut tender itu, tetapi dengan nol tipping fee. Artinya nol cost dari pemerintah Kota Batam. Nah, kalau ini sudah bisa, saya yakin umur TPA kita akan tambah panjang, kemudian TPA kita bisa menghasilkan uang, ya tentu ada kontribusi untuk pemerintah Kota Batam, dan perusahaan juga tentu mungkin akan ada hasil juga untuk mereka. Gitu. Oke, Pak Kadis, kalau misalkan nol tapping fee itu tadi, kira-kira sudah ada belum di Indonesia ini yang sudah menerapkan seperti itu, Pak? Memang di Indonesia ini, sepengetahuan saya, itu belum ada. Belum ada nol tapping fee. Rata-rata mereka tuh tipping fee seperti Jakarta misalnya, mereka bayar hampir 500.000 per ton ya untuk menyelesaikan sampah di TPA-nya. Surabaya 470.000. Nah, ini yang saya tahu ini baru Solo. Solo itu no tipping fee, tapi sudah hampir 7 tahun belum jalan. Baru mau jalan ini sudah 7 tahun, ini baru mau jalan. Kemarin kami ke sana, mereka juga mengubah sampah menjadi energi listrik, waste to energy. Nah, tapi sampai hari ini mereka baru jalan, belum jalan, baru uji coba dan itu sudah 7 tahun. Sudah seperti apa perkembangannya hasil kunjungan kemarin itu? Apakah sudah ada memproduksi listrik atau bagaimana? Belum. Oh, belum ada ya sampai sana. Tetapi ada di beberapa negara ya. Kami kemarin juga sempat berkunjung ke Thailand ya. Nah, itu mereka sudah memproduksi untuk listrik, kemudian ada juga untuk RDF, kemudian ya untuk memilah juga sampai ekonomisnya. Di Surabaya juga sudah ada untuk dijadikan listrik ya. Tetapi biaya yang dikeluarkan itu ya itu tadi per tonnya, pemerintah daerah harus mengeluarkan uang sekitar Rp470.000. Nah, kalau kita nih 1.000 ton sampah kita Batam, berarti satu hari kita perlu uang sekitar 470 juta untuk membakar sampah kita jadi listrik. Membakar sampah itu. Wah, itu kalau dibikin jalan setapak atau semenisasi sudah cukup panjang. Sudah cukup panjang gitu ya. Nah, ini ya mudah-mudahan lah. Tapi sudah ada sih beberapa perusahaan yang menawarkan kepada kita, mereka siap mengelola TPA itu nol tipping fee. Nah, cuman kan kita tidak bisa menunjuk langsung kan harus ada lelang terbuka atau tender terbuka sehingga nanti ya tidak istilahnya dalam tanda petik mereka betul-betul ya kompeten, kemudian juga punya kapabilitas lah karena tadi ditenderkan gitu ya. Nah, kalau itu Pak Kadis, kalau itu ditenderkan dulu kan sudah pernah juga perusahaan swasta melakukan pengelolaan sampah di Batam, tetapi juga mereka dulu berharap bahwa mereka itu akan mengelola dan itu nanti sumber energinya akan mereka jual ke PLN. Tapi itu juga tidak jalan. Nah, dari ini mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah ini seperti apa kira-kira ke depannya ini, apalagi ini akan mau ditender nanti, apa kira-kira kriteria yang dibuat, apalagi ini kan untuk zero cost ini tadi, seperti apa Pak? Ya, jadi kalau berdasarkan kajian yang kita buat bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara, itu ada bentuk kerjasama KSP, kerjasama swasta pemerintah.
Nah, ada juga kerjasama pemanfaatan aset, ya kan? Nah, dalam kajian itu memang ada konsesi kerjasama itu 30 sampai 50 tahun. Nah, itu memungkinkan no tapping fee, tetapi memang kontribusi yang kita dapat tidak sebanyak ketika kita menggunakan tapping fee. Nah, itu sudah ada kajiannya. Dan ke depan ya kita pegang saja kajian itu, karena apa, secara ilmiah kan sudah dihitung, sudah dikaji. Berarti ada kemungkinan. Nanti kita lihat siapa yang akan maju, artinya yang ikut tender, ya kan? Kalau memang sesuai dengan kajian itu, kenapa tidak? Dan saya yakin, kalau keyakinan saya ada. Dulu kita gagal itu pertama penyebabnya adalah pihak ketiga itu memohonkan tipping fee. Sementara pemerintah Kota Batam belum ada perda untuk memberikan tipping fee itu. Nah, akhirnya kita gagal. Belum ada dulu perdanya. Belum ada perdanya. Dan aturan di atasnya pun belum ada dulu. Ya? Aturan di atasnya juga belum ada. Nah, kalau sekarang kan sudah ada. Sekarang ya? sudah ada. Nah, jadi ini sebenarnya gampang juga seandainya ini nanti mereka pun menginginkan tapping fee, hasil kajian dari pihak Pemkom itu memungkinkan, ya kenapa tidak? Kenapa gitu, tidak? Bisa jalan gitu ya. Kalau kajian mereka itu ada tipping fee. Jadi ada kerjasama KSP 50 tahun, ada kerja KSPI selama 30 tahun. Nah, itu ada tipping fee. Tapi kan saya pikir kan kita juga harus realistis. Misalnya hari ini tanpa tipping fee. Tapi nanti kalau minyaknya naik, kalau barang-barangnya naik, kan tentu bisa dibicarakan lebih lanjut. Tetapi di awal ini kita tetap berusaha untuk nol tipping fee. Ada jangka waktunya itu. Ya. Yang artinya kalau kita melihat ini, Pak Kadis, berapa tahun ini? Kalau kajian dari Elman itu, kalau no tapping fee itu 50 tahun kerjasamanya. 50 tahun. Nah, ini agak berat karena itu harus masuk kepada proyek strategis nasional, ya. Kerjasamanya kalau 30 tahun itu ada tipping fee sekitar 150.000. 150.000 per ton. Per ton. Nah, tapi kita mencoba karena ada beberapa perusahaan menawarkan kepada kita itu mereka tanpa tipping fee. Nah, mereka sudah memberikan proposal kepada kita dan kita jadikan itu sebagai referensi. Berarti ada memang investor pihak ketiga yang sanggup tanpa tipping fee. Tapi kan kita tidak bisa tunjuk langsung. Tidak bisa tunjuk langsung. Karena kan kalau hanya satu perusahaan mungkin nggak ada masalah. Tapi ini ada beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan ya, itu. Ya. Kalau tidak salah saya mungkin sekitar 9-10 perusahaan itu ada yang menawarkan kepada kita itu pengelolaan TPA itu tanpa tipping fee atau nol tipping fee. Nol tipping fee. Ya. Berarti dari 10 ini berarti harus ditender nanti ya siapa yang lebih berqualified gitu ya untuk bisa mendapatkan tender ini. Ya. Dan tender yang dilakukan oleh Pemko kemungkinan 30 atau 50 tahun. Oh, kita 30 tahun. Rencana kita 30 tahun. 30 tahun ya. Kalau 50 tahun terlalu lama gitu ya. Karena ini kan berdasarkan kajian Mas ya. Nah, karena kita juga tidak bisa bicara kalau tidak ada kajian kan. Nah, ini sudah dikaji oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Dan kajian itu kita bayar dari APBD loh. Iya. Nah, jadi nanti kajian itulah dasar kita untuk menenderkan. Kalau memang nanti 2024 ini kita sudah, hari ini Pak Wali kan sudah perintahkan kita untuk siapkan timnya kan. Timnya supaya cepat diselesaikan masalah sampah ini. Kita jangan sampai 2024 nanti darurat sampah. Kalau nanti Pak Kadis misalkan ada ini yang not tapping fee itu tadi ya. Investor asing, ada investor lokal. Dan sama-sama kualitasnya. Kira-kira kita pilih yang mana ini? Nah, jadi begini. Pertama tentu kita kembalikan kepada hasil kajian. Mana kira-kira nanti yang sesuai dengan kajian. Satu. Yang kedua, kalau ada investor asing, belum kan banyak yang dilihat ada teknisnya. Iya. Katakanlah semuanya apple to apple sama persis. Iya. Kalau memang sama persis nih, ya kalau saya secara pribadi, kalau memang sama persis ya kita pilih PMDN. PMDN ya. Ya kenapa tidak? Kita cinta Republik Indonesia kan. Iya. Nah, kalau memang apple to apple. Tapi kalau hanya mohon maaf, yang lebih secara teknis lebih bagus dari luar, kemudian lebih menjanjikan gitu ya, kemudian juga jangka kontribusinya juga lebih kepada pemerintah Kota Batam, kenapa tidak? Nah, tapi kalau apple to apple sama, nah, ya pikirkan dong putra Republik Indonesia, putra pribumi kan. itu harus kita prioritas itu ya. Tapi itu tadi kita lihat, nanti kita lihat lah, kan ada tim yang menilai nanti. Kan.